semoga disampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita yang kemarin telah sampai pada pembahasan tentang surga. Setelah kita berada di sirat, maka kita berada di surga Allah Ta'ala, ya, telah melalui sirat. Ini sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kondisi, ya, bagaimana kondisi penghuni surga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membahas hadis tentang sifat-sifat penghuni surga ini dan kenikmatan yang mereka rasakan menyemangati kita untuk berusaha menjadi para ahli surga, insyaallah. Dalam hadis dalam kitab Al-Malhamah Kubra, kitab Imam Ibnu Katsir tentang huru-hara hari kiamat, diriwayatkan dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badar la yabsukuna wala yatfiluna fiha wala yatamakhatuna fiha wala yatakhawwatuna fiha aniyatuhum wa amsatuhum az-zahab wal fiddah wal majarimuhumul aluwah warashhuhumul misik walikulli wahidin minhum zaujatan yara mukha saqaihima min wara'il laham minal husni lakhtilafa bainahum wala tabaghudu wala tabaghuda qulubuhum 'alal qalbin wahidin yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiyya. Ini bunyi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, rombongan pertama yang akan masuk surga, wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Ya, itu yang pertama kali, rombongan pertama kali masuk surga itu. Jadi wajahnya itu berseri, ya, seperti bulan purnama. Dia terang tapi tidak menyilaukan, bisa dipandang gitu, ya. Itu wajah mereka. Kemudian mereka tidak meludah di dalam surga. Ini, ya. Jadi di surga itu tidak ada air ludah nang kadi keluarnya. Jadi kata Nabi SAW, mereka tidak meludah dalam surga dan tidak pula keluar ingus. Ya, jadi tidak ada flu, tidak ada isu kira. Ya, tidak ada beringus dan tidak pula mereka berak di sana, buang air gadang, tidak ada. Ya, kemudian sisir mereka dari emas dan perak. Sisir saja dari emas dan perak. Ya. Kemudian pedupaan mereka dari kayu uluwah. Ya, uluwah itu di sini dijelaskan pohon yang kayunya digunakan untuk berdupa. Kayak bahasa awaknya kayu garu lah. Ya, nah, itu dupa. Jadi ada juga orang membakar-bakar dupa nanti di akhirat. Itu asapnya harum semerbak. Bau mereka seharum minyak kasturi. Ya, itu baunya walaupun tidak dipakai minyak kasturi kayaknya, tapi baunya lah bau minyak kasturi juga. Ya. Kemudian setiap orang lelaki itu mempunyai 2 istri. Nah, itu minimal, Pak. Nanti adalah hadis lain tentang berapa banyaknya sesuai dengan tingkatan amalnya, ya.
Eko minimal mereka itu punya 2 istri. Walaupun di dunia istrinya cek. Nah, jangan khawatir, sudah kira dapat tambah cek. Itu minimal ya. Sumsum betis mereka itu kelihatan dari balik dagingnya karena indahnya. Jadi saking indahnya sumsum dalam tulang itu yang ada di balik daging itu nampak. Ya, begitu saking indahnya katanya kan. Jadi sumsum betis mereka kelihatan dari balik dagingnya. Ya, karena indahnya. Tidak ada perselisihan dan tidak ada saling membenci atau kebencian di antara mereka. Jadi bersanang-sanang sesuatu. Tidak ada yang curiga, sakit hati, benci, ya nak. Mencemeh-cemeh, membuli-buli orang, tidak ada. Menggalak-galakan orang, ada. Ya. Perasaan hati mereka itu sama. Jadi perasaan hatinya sama. Ya. Mereka itu selalu bertasbih kepada Allah pagi dan petang. Jadi itulah amalannya, yaitu bertasbih pagi dan petang. Ya, mengucapkan subhanallah, subhanallah ya, pagi dan petang. Kemudian di dalam riwayat Imam Abu Ya'la dari Abu Hurairah juga, beliau ya menyampaikan hadis yang seirama dengan itu. Kata beliau, rombongan pertama yang masuk surga itu wajah mereka bagaikan bulan purnama. Rombongan sesudah itu, ya rombongan berikutnya wajah mereka bagaikan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang paling terang di langit. Jadi di bulan lebih terang. Ada juga rombongan yang kedua, yaitu seperti cahaya bintang. Mereka tidak kencing. Nah, jadi kan ada sabit di hadis yang tadi ya. Akhirnya di hadis sekolah disebut ya. Ya, tadi tidak berak saja. Di hadis ini disebutkan mereka tidak kencing dan tidak berak, tidak meludah dan tidak keluar ingusnya. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas. Bau mereka seharum minyak kasturi. Pedupaan mereka dari kayu uluwah. Istri-istri mereka para bidadari. Ya. Akhlak mereka sama. Tubuh mereka setinggi moyang mereka Adam, yaitu 60 hasta. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, Kitab Al-Jannah, bab awwalu zumrah tadkhul jannah. Jadi ini Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim. Tadi Imam Ahmad, ini Imam Muslim yang meriwayatkan tentang ciri-ciri orang-orang yang ada dalam surga. Ya. Kemudian usia para penghuni surga itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Lafaz hadis ini menurut At-Tabrani, ya kata beliau, yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Ya, maka akan masuklah penghuni surga itu akan surga. Kemudian Jurdan murdan bidan, ya, ji'adan mukahhalina abna'a thalathin wa thalathin ala khulqi Adam sittuna dhira'an fi ardi sab'i adru'. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, penghuni surga itu kata beliau masuk dia ke surga itu dalam keadaan masih muda. Jadi masih muda. Jadi nan tua-tua nak ada masuk surga Pak. Antara terlanjur berjanggut kan? Ya. Dia masuk surga tu dan muda-muda saja. Ya, nan tua-tua enggak ada Pak. Itu kisah Nabi ke Pak. Penghuni surga masuk ke sana dalam keadaan masih muda. Jadi nanti ada orang. Kau Nabi mengecek kan? Jangan salah pula. Ya, berkulit putih. Orang kulit hitam buat apa Pak? Yang kulit putih je sekarang. Kemudian berambut ikal. Ana luluri buat apa? Ya. Kemudian bercelak mata. Dia ada pakai celak Pak? Bawa Ji? Apa yang masuk tu Pak? Ya.
Kau baca elak lah matanya kecilnya. Kemudian sebaya dengan anak seusia 33 tahun. Ya. Bentuk mereka itu seperti Adam semuanya. Ya, artinya yaitu setinggi Adam. Berapa tinggi Nabi Adam? Setinggi 60 hasta dengan lebar 7 hasta. Jadi tingginya 60 hasta, lebarnya 7 hasta. Bisa cuba diukur India. Bara lebar, Pak. 7 hasta itu berapa meter, Pak? 30 meter kalau tinggi 60 hasta tu. Kalau 7 hasta berapa kadang tu? Ya, kadang yang hasta kan dari ujung tangan sampai 3 meter, Pak ya. Lebih kurang 3 meter, Pak. Ya, di lebar kita 3 meter, tingginya 60 hasta. Memang raksasa orang. Itu tinggi Nabi Adam dulu. Patutlah kecil orang binatang-binatang di zaman Nabi Adam tu dinosaurus kan, kadang-kadang tinggi ya. Ada Nabi Adam sekali tendang mati dinosaurus, ya kan? Dia awak yang ngeri yang cari dinosaurus. Tapi dia Nabi Adam tak ada ngeri ya. Makanya berjalan dari India sampai ke Makkah, indak je pesawat itu dah, jalan kaki ya. Ya, dari itu masih hutan belantara, lalu ada gedung-gedung pencakar langit kan. Ya kan? Apa? Lewat semak-semak belukar tu, padang-padang pasir, aman saja lewat, ya kan? Pada waktu itu Lunado orang menggalih lepas, ya, bahkan menggalih orang Lunadonya dua baru yang dilemparkan ke atas dunia ini. Alhamdulillah panjang umur beliau, ya kan? Jadi ini kondisi penghuni surga, ya. Jadi itulah ujung daripada perjalanan bagi orang-orang yang telah selamat di sirat, yang tidak tercebur ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya tentu tidak semua orang yang selamat di atas sirat itu. Ada juga orang yang tercebur ke dalam neraka. Nah, bagaimana pula kondisinya orang yang tercebur itu? Baru melangkah selangkah lah turunnya. Ada yang sedang berlari rasa-rasa sampai ke ujung teladi kira tengah jalan, karena lapi ada ujung, ya lidah api neraka. Akhirnya dia langsung tenggelam, ya masuk dia ke dalam api neraka, ya. Kemudian selanjutnya kata Allah Taala dikatakan fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi jika kamu tidak dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Maka peliharalah diri kamu dari siksa api neraka. Sebentar ada yang telepon. Assalamualaikum, maaf Bu, lagi ceramah. Iya. Kayaknya tidak bisa Ustaz, ada acara nanti habis sisa Bu. Besok mungkin bisanya. Itulah kondisinya Ustaz. Mungkin agak lambat siapnya acara, nanti kontak-kontak aja. Oke. Ya, oke. Ya. Salam. Baik, kita lanjutkan. Ini kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 24, ya, supaya kita tidak menentang Allah, karena nanti tidak semuanya yang bisa masuk ke surga tadi. Jadi bisa jadi kita tergolong orang-orang yang nauzubillah min zalik, masuk ke dalam jurang api neraka, yang memang sengaja Allah jadikan bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Waquduhan nasu wal hijarah. Di manusia dan batu dilemparkan ke dalam neraka itu supaya neraka itu selalu hidup, ya. Jadi dia bahan bakar yang manusia dan batu. Di ayat lain katakan, ya ulaika alaihim laknatullahi wal malaikatu wan nasi ajmain. Jadi orang-orang kafir yang dimasukkan neraka itu datanglah laknat Allah kepada mereka. Para malaikat pun dan manusia seluruhnya ikut melaknat orang-orang yang masuk neraka itu. Jadi jangan coba-coba kita berniat ingin masuk neraka, ya. Ada orang itu memang berat sekali dia untuk mengikuti jalan hidayah Allah itu, ya kan?
disampaikan, tapi tidak juga mau dia disampaikan. Tapi memang hidayah itu memang Allah yang memberikan bagi orang yang menginginkannya. Bagi orang yang tidak menginginkan hidayah itu, Allah pun tidak peduli, ya kan? Karena Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum atau seseorang sebelum dia sendiri merubah dirinya. Ya, kalau memang hebat, kuat, sombongnya dengan Allah, nggak mau dia mengikuti Allah, ya, bagi Allah pun tidak akan merasa rugi. Ya, ulaikal ladzina ishtarau ad-dhalalata bil huda wal adzab wal maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Ya, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ya, dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menantang api neraka itu. Al-Baqarah juga 175. Jadi ada orang itu seperti itu, yang menantang Allah, ya, dia menantang Allah dengan membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli siksa dengan ampunan. Ya, jadi artinya apa? Dia lakukan maksiat kan Tuhan kapan pengampun, besok tobat balik. Kira ndak sampai tobat lah mati. Ya kan? Jangan dikira umur sampai besok pagi, bisa jadi malam ini akan mati. Ya, jangan dikira hidup kita akan lama. Bisa jadi ya besok kita akan meninggalkan dunia ini. Makanya selagi masih ada kesempatan berinfak, bersedekah, ya, berbuat baik, laksanakan. Selagi masih ada kesempatan untuk bertobat dari dosa kesalahan kita, lakukan. Karena kita tidak ada jaminan, ya kan, bahwa kita akan hidup lebih lama lagi. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan tetap kafir. Nah, ini kata Allah kan, innal ladzina kafaru wa matum wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, ya, walawif tadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir ingkar dia terhadap ajaran Allah dan mati dalam keadaan ingkar seperti itu, ya, maka tidaklah akan diterima dari seorang pun di antara mereka emas sepenuh bumi penebusnya, walaupun kayonya pas mati itu tebuslah azab Allah itu dengan emas sepenuh bumi, ya, tidak bisa. Walaupun dia menebus diri mereka dengan emas yang sebanyak itu, kata Allah, bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak akan memperoleh seorang penolong pun. Haratu tidak bisa nolongnya lain. Kalau ingin minta tolong juga haratu, kini diinfakkan, kini disedekahkan, kini digunakan di jalan Allah. Jangan nanti, ya kan, amati oleh. Ya, ingin tobat sekarang tobatnya, bukan nanti. Ya, jangan ditunggu mati pula baru tobat. Ini kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka hangus terbakar, badalnahum juludan ghairaha, maka kami gantilah kulit mereka dengan kulit yang lain, yang baru, supaya mereka liyadzukul azab, untuk dirasakan pada mereka azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah itu Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, tidak percaya juga dibacakan ayat, ya kan, akan dahsyatnya neraka, akan indahnya surga. Tidak percaya dah. Tetap saja dia jauh dari agama Allah, maka dia akan merasakan nantinya. Ya, kata Allah dalam ayat lain, tadi surah An-Nisa ayat 56, dalam surah An-Nisa juga ayat 168 sampai 169, sesungguhnya orang-orang kafir dan melakukan kezaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni dosa mereka, dan tidak pula mereka akan menunjuki, ya, dan tidak pula akan menunjuki jalan kepada mereka, jalan yang benar. Jadi kalau memang kita itu melakukan kezaliman, melakukan tindakan kekafiran, Allah pun tidak akan memberikan petunjuk jalan yang benar, kecuali jalan ke neraka jahanam yang akan ditunjuk oleh Allah. Ya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah untuk menjadikannya. Ya, jadi membuat orang terbanam dalam neraka itu mudah bagi Allah. Maka kembali ke diri kita, apakah kita akan mengikuti jalan yang benar atau mengikuti jalan orang-orang kafir atau jalan kezaliman?
Ya. Kata Allah dalam surat lain, sesungguhnya orang-orang kafir itu sekiranya mereka mempunyai apa saja yang ada di bumi seluruhnya punya dia, dan mempunyai yang sebanyak itu pula lagi untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka tetap memperoleh azab yang pedih itu. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripada neraka itu, dan mereka memperoleh azab yang kekal. Ya, ini sekarang waktunya, selagi belum datang waktu itu, manfaatkan untuk bertobat kepada Allah, tinggalkan kekafiran dan kezaliman itu seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran tadi. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 168 sampai 169. Ya, orang-orang kafir dan suka melakukan kezaliman, maka tidak akan sekali-kali tidak akan diampuni dosa mereka oleh Allah Ta'ala. Makanya selagi di dunia inilah, kalau mau tobat, tobatlah sekarang. Ya, jangan tunggu-tunggu nanti. Dalam surah Al-A'raf ayat 40 sampai 41, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan innalladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami itu. Mana ada itu doh, tidak percaya dengan ayat Allah. Dia lengahkan saja ayat Allah itu, ya kan? Maka mereka seolah tidak percaya itu akan terjadi. Maka kata Allah, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula bagi mereka pintu surga. Pintu langit aja tidak bisa buka, boleh pintu surga. Hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ada mungkin unta bisa masuk lubang jarum, Pak Ibu? Mustahil, ya kan? Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang suka berbuat kejahatan. Mereka mendapat tikar-tikar tidur dari api neraka. Di atas mereka ada selimut dari api neraka pula. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Jadi orang zalim itu apa? Ya, orang-orang yang melakukan yang melampaui batas aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, dan mereka orang-orang munafik, itu salah satu kawan orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, dia Islam tapi menyerang Islam dari dalam, dia menghina Islam, dia tidak mau membela Islam, malahan dia lebih cenderung kepada orang-orang yang akan menghancurkan Islam. Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini, kata orang munafik itu. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih berat, lebih hebat panasnya daripada panas terik matahari ini. Jikalau mereka mengetahui orang-orang munafik itu, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak-banyak sebagai pembalasan atas apa yang selalu mereka kerjakan. Ya. Jadi kalau tahunya pasti menyasar, sehingga banyak menangis, galak-galak seketik seteluk lagi. Ya. Kini juga galak orang berjuang, manga berjuang baju den alun lai je. Anan rapi awak berjuang. Ancak ambak daripada berjuang ancak menggalih oleh. Ya kan? Ancak awak sibuk cari kepeng lah. Jaleh loh. Ya kan? Ketika ada orang berjuang, dia enggak mau ikut berjuang. Ini seperti sekarang umat Islam mati-matian, ya kan, berkumpul bermusyawarah bagaimana memenangkan para ulama, memenangkan agama Islam, memenangkan partai Islam. Hanya galak-galak saja. Taruhilah aja sampai hendak ikut berjuang pula, ya kan? Nah, nanti ini menjadi sifat kita, sifat orang munafik, yaitu dia jangan ikut pergi berperang. Kini kan tidak ada parang, tapi parangnya adalah parang politik. Nah, kalau di Indonesia ini kan namanya jihad siasi, jihad politik. Bagaimana memenangkan partai Islam, memenangkan orang-orang yang mendukung Islam, orang-orang yang memang taat dia keislamannya. Lihatlah ciri-ciri. Kalau kita milih pemimpin nanti, kita berjihad memenangkan dia. Lihatlah dia sejauh apa keimanan dia, sejauh apa ketaatan dia, ya kan? Kalau ada antara orang taat dengan kurang taat, pilih yang taat. Kalau ada orang Islam dengan non Muslim, maka pilih orang Islam. Jangan sampai kita kayak jadi orang munafik, ya kan? Kalau orang munafik itu lebih cenderung kepada kemaksiatan, lebih baik tidak ikut. Sampai-sampai dia orang ikut, dia tidak ikut.
Ini dalam surat At-Taubah ayat 81 sampai 82. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Surat Yunus ayat 70. Surat Hud ayat 106 sampai 107, di dalam neraka mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha melaksanakan terhadap apa yang Dia kehendaki. Jadi itu janji Allah ya. Dari sekaranglah diingat-ingat, anak diwanti-wanti. Kalau tidak juga merubah diri, maka terimalah nanti pembalasan Allah sesuai dengan janjinya dalam Al-Quran. Dan kami, kata Allah, akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan pekat. Jadi memang bantu dikecek bangkainya masih hidup. Ini buta, dia bisu, tidak bisa mengecek, dia tuli, ya kan? Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api neraka itu, api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya itu. Setiap mau padam dinyalakan lagi. Itulah kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 97. Dan banyak ayat lagi, surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan tentang kondisi orang dalam neraka itu. Inilah dua golongan, yaitu mukmin dan golongan kafir. Yang bertengkar dia, orang mukmin dan orang kafir itu. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Bayangkan ya. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka. Jadi air itu tidak sekedar lewat di atas kepala, lewat kulit saja, bahkan dia tembus dari kepalanya sampai ke dalam perutnya, maka rontok isi perutnya. Rontok isi perutnya. Kemudian kata Allah Ta'ala, dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka, dan juga kulit mereka juga akan hancur dengan air itu. Dan untuk mereka ada cambuk-cambuk yang terbuat dari besi. Dilapi dia dengan besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka akan diseret kembali ke dalamnya. Dan kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini, yang dulu juga di dunia telah Allah janjikan. Tapi kan anda percaya, terima dia, ya kan? Apa yang telah Allah janjikan. Jadi itulah gambaran Allah dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22 tentang kondisi orang yang tidak masuk surga tapi dia terjatuh masuk ke dalam api neraka. Bahkan mereka yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya dengan kiamat, kami sediakan neraka menyala-nyala bagi siapa yang suka mendustakan hari kiamat. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar neraka itu merasa geram dengan suara nyalanya. Jadi neraka pun nyulah calik-calik sekian akan masuk ke dalamnya. Jadi semakin mengaum neraka itu, memperlihatkan kedahsyatannya. Begitulah kata Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Furqan ayat 11 sampai 14. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeraman neraka itu dan suara yang menyalanya. Dan apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dalam neraka itu, dalam keadaan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan supaya mereka itu binasa, hancur, mati saja. Bahkan tetapi dikata kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan satu kebinasaan atau satu kematian saja, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak untuk kalian. Tapi nya tidak akan mati dah. Lah binasa, lah celaka yang didatangkan balik azab-azab kepada mereka. Itulah kondisi dalam surah Furqan ayat 11 sampai 14. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan maka mereka sembahan-sembahan itu dijungkir balikkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang-orang sesat yang suka menyembahnya. Dan bala tentara iblis pun semuanya akan dimasukkan bersama mereka.
Mereka berkata saat mereka bertengkar dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan selain semesta alam. Dan tidaklah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Mereka menyalahkan orang-orang sesat, orang berdosa. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab lagi di sini. Maka sekiranya kami dulu dapat kembali, ya, seandainya kami sekarang dapat kembali lagi seperti dulu di dunia, niscaya kami pasti akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini penyesalan mereka di neraka. Kok dapat awak balik di dunia, tentu awak akan jadi orang elok lah. Umuriko wana ancaman di neraka, kan? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka yang tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 104. Nah, ini ayat yang selanjutnya ya. Kemudian firman Allah yang lain surah An-Naml ayat 5, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan mereka juga akan mendapatkan di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi mereka akan menjadi orang paling merugi nanti di akhirat. Di dunia dapat azab, di akhirat mendapat, ya, dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar di dunia, kemudian kami paksa mereka nanti masuk ke dalam siksa yang keras di neraka. Jadi kalau senang-senang elok-elok ada di dunia, itu hanya sebentar. Ya, para pezina, para pemabuk, para penjudi, ya kan? Dapat dia hasil judinya, senang dia mabuknya, narkobanya. Di dunia sebentar. Mereka mendapatkan kesenangan sebentar di dunia. Kata Allah surat Luqman ayat 24, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar di dunia. Kemudian mereka mati, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Allah, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu suka mendustakannya. Dan adapun orang-orang kafir dan orang fasik, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu pernah kamu dustakan. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar lagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ini harapannya. Dengan ancaman ini, ya, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau masih juga larut dalam dosa dan kemaksiatan, maka ya nanti rasakan apa yang telah Allah ya janjikan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah memberikan kabar ini, ya, disiksa di dunia sebelum azab yang besar di akhirat, ya, supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ya. Sesungguhnya Allah melaknati orang-orang yang masih juga kufur, ingkar terhadap ajaran Allah, dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Mereka kekal di dalam api neraka selama-lamanya. Mereka tidak akan memperoleh seorang pun pelindung dan penolong pada hari ketika muka mereka dibolak-balik di atas neraka. Mereka berkata ketika itu, alangkah baiknya andai kata kami ini taat kepada Allah dulu di dunia. Kami mau mengikuti perintah Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-besar kami. Lalu pembesar kami itu sebenarnya yang menyesatkan kami dari jalan-Mu. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka para pemimpin-pemimpin kami itu azab 2 kali lipat, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Itu ungkapan mereka dalam neraka. Ini salah-salah sepemimpin leh. Sebenarnya memang awak namuah, ya kan? Yo sakapi-kapi anak pemimpin awak, ya kan? Misalnya kan, awak nak menuduh pemimpin awak gini kafir nak. Walaupun yo kafir pemimpin awak, nak bisa awak carilah pengikut Nabi Musa kan? Nan ikut Nabi Musa ikut yo. Nan patuh ke Firaun karena yo. Jadi tidak bisa awak salah dari Firaun, sebab ada juga orang yang selamat mengikuti Nabi Musa. Jadi tidak bisa kita katakan menyalahkan para pemimpin ketika kita melakukan kesalahan.
Karena tidak semua pemimpin bisa kita taati, kita ikuti. Dengarlah kisah Ashabul Kahfi. Pemimpinnya kafir, memaksa-maksa untuk menyembah Tuhan lain selain Allah. Yang Ashabul Kahfi ini tidak mau, sampai Allah selamatkan dia tertidur selama 309 tahun. 309 tahun lamanya lalu ditidurkan Allah, tidak bangun-bangunnya. Pagi hari bagolek-goleknya ke arah matahari terbit. Sore hari bagolek-goleknya sambil lalu tu ke arah matahari terbenam. Itu kerja itu selama 300. Kira awet umur ditahan oleh Allah, dia tidak tua-tua. Itu kalau Allah berkehendak. Makanya tidak perlu kita mengikuti kalau memang pemimpin itu tidak mau mengajak kita dalam taat kepada Allah, maka tidak perlu kita ikut. Kemudian kata Allah dalam surat Fatir lagi ayat 36 sampai 37, dan orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sampai mati. Dia tidak dibinasakan sampai mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir atau ingkar terhadap ajaran Allah. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal-amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu, kalaunya dibalik di atas dunia balik." Maka dijawab oleh Allah, "Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dulu ketika kamu masih di dunia? Apakah tidak cukup untuk kamu berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Dia suruh berfikir, sudah diberi waktu berfikir, sudah diutus para pemberi peringatan. Maka sekarang tidak ada lagi, melainkan rasakanlah azab kami, dan orang-orang zalim itu tidak akan mendapat seorang penolong pun nanti di akhirat." Di dunia akanlah diingat-ingat lah disampaikan, tapi tidak jauh mau mengikut. Akhirnya rasakan nanti di akhirat. Kata Allah dalam surat Fatir ayat 36 sampai 37. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Yasin ayat 63 sampai 67, "Inilah neraka jahanam yang dahulu pernah kamu diancam dengannya. Maka sekarang masuklah kamu ke dalam neraka ini. Sebab disebabkan kamu dahulu suka mengingkari azab ini." Sudah diingatkan ini akan diazab, tidak juga mau diingatkan. "Pada hari ini kami tutup mulut mereka yang suka membantah di dunia dulu, dan berkatalah tangan-tangan mereka." Kemudian kaki-kaki mereka pun menjadi saksi terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. "Dan jikalaulah kami menghendaki, pasti kami menghapuskan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya. Dan jikalau kami menghendaki juga, pastilah kami rubah wujud mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup lagi berjalan, dan tidak pula sanggup lagi kembali." Jadi ini semua dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau sudah disiksa dengan neraka jahanam, itu kan kesalahan kita sendiri. Sudah diingatkan, sudah disampaikan, tidak juga mau. Jadi rasakanlah siksa dari Allah Ta'ala. Inilah ayat-ayat yang cukup banyak ini kan. Sampai berapa ayat ini? Banyak sampai tentang neraka semuanya ini Bapak Ibu. Sampai 711. 711 ayat tentang neraka ini. Di sini juga dijelaskan neraka jahanam itu, kata Allah, dan mereka orang-orang munafik berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dengan panas matahari." Tapi mereka justru melarang orang untuk berangkat berjuang. Maka Allah benamkan mereka ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah neraka yang sangat panas. Kata Nabi SAW, "Api untuk Bani Adam yang kamu nyalakan ini adalah 1/70 dari api jahanam." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah,
sesungguhnya api ini benar-benar sudah cukup panas bagi kami. Kemudian beliau bersabda, sungguhnya api jahanam itu melebihinya dengan 69 kali lipat daripada api yang ada di dunia ini. Ya. Jadi itulah kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, sesungguhnya apimu ini adalah 1/70 dari api neraka jahanam. Ia telah dicuci dua kali di laut. Kalau tidak, maka Allah tidak memberi manfaat apa-apa padanya kepada siapapun di dunia. Jadi neraka itu telah dicuci dulu 2 kali dengan air laut, baru neraka itu bisa api itu dimanfaatkan untuk dunia. Kalau enggak tuh justru bumi ini terbakar oleh api itu. Nah, udah dicuci dengan air laut, direndam dalam air laut itu baru bisa dia dipakai. Itu yang menjadi belerang itu kan. Keluar dari puncak gunung Merapi. Itu tidak bisa diambil langsung loh. Yang alah masuk di dalam batu, yang belerangnya ialah membatu. Baru belerang itu diambil, diproduksi orang, itu yang bisa dicetusnya. Baru dari apa? Korek api itu, ada yang di ujung korek api, ada yang pakai, kan dipancing gasnya dulu kan pakai belerang di dalam itu, cas belerangnya baru hidup apinya dengan minyak itu. Jadi begitu ya baru bisa dipakai. Kalau enggak tuh justru akan terjadi ledakan besar di bumi ini kalau enggak dicuci. Jadi mudah-mudahan kita bisa menyadari begitu beratnya siksa dengan kondisi api neraka itu kalau kita tidak ya mewaspadainya dengan merubah perilaku kita ke arah yang lebih baik. Ya itulah mungkin Bapak Ibu sekalian beberapa ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang berhubungan dengan orang yang tidak masuk neraka, yang tidak masuk surga, ternyata dia tergelincir masuk ke dalam api neraka. Ya mudah-mudahan bisa menjadikan kita orang-orang yang mawas diri dari segala perbuatan yang membuat kita masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian karena waktu azan telah masuk, kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.